Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, balik lagi di channel yang membahas tentang bisnis dan pastinya clothingan. Jadi kemarin aku sempat nonton videonya Om Ded yang sama Uus nih ya. Aku dapat suatu insight yang menurutku menarik gitu. Cuplikannya seperti ini. Dia bilang kayak iya aku sering lihat kayak video-video gini, kayak aku nyari inspirasi. Nah, cari inspirasi, betul. Terus gue bilang kayak enggak, kalau kamu nyarinya inspirasi yang kayak gitu-gitu, jatuhnya kamu akan membuat karya yang sama seperti mereka. Betul. Tonton aja video yang lain, film ke, drama ke, reality show ke, variety show ke gitu. Yang akhirnya itu bisa mancing lu untuk kayaknya bikin gini lucu nih. Kayaknya bikin gini bagus nih gitu. Karena kalau lu ntar lu lihat FYP-nya seperti itu, ntar lu kayak yang ini yang gampang gitu. And it works. gitu. FYP-nya mendukung katanya. Iya. Tapi Anda tidak ada bedanya dengan itu. Dan percayalah sama gua, Anda yang heboh-heboh di TikTok dan sebagainya apa segala, brand gak ke Anda juga. Kalau Anda murah kok harganya. Kan saya tahu. Kenyataan pahit, tapi kenyataan. Realita emang punya tangan sih ya. Ya, karena yang dicari karakternya. Yang dicari karakternya, bukan kontennya. Orang bikin konten gitu semua orang bisa buat kok. Karakternya bukan kontennya. Iya, maksudnya kayak akhirnya mereka melupakan sebenarnya mereka tuh siapa gitu. Iya. Mereka melupakan kayak gue tuh orang juga tahu gitu. Iya. Mereka jadi diri orang lain, melakukan hal sama dilakukan oleh orang lain juga. Gitu, iya. Ini menarik, dan truthnya di lapangan itu juga seperti ini cuy. Nah kalau Om Ded sama Uus itu kan mereka bahasnya influencer gitu ya, yang berkarakter itu akan menentukan rate suatu brand untuk kerjasama sama mereka. Kalau influencer nggak punya karakter ya mungkin ada aja gitu brand atau produk yang endorse mereka, tapi nominalnya nggak bisa sebesar influencer yang mereka punya karakter kuat. Karena perusahaan-perusahaan besar itu kalau misalnya endorse atau kerjasama itu pasti akan melihat orangnya punya karakter yang mewakili brandnya atau enggak. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan kecil itu mereka biasanya akan sekedar ngendorse orang-orang yang memang saat itu lagi viral atau hanya melihat dari jumlah subscribernya aja. Dan ini make sense juga kalau kita masukkan ke dalam bisnis kita teman-teman. Karakter suatu brand ini jarang banget dipikirkan atau jarang dimiliki sama teman-teman yang bisnis clothing. Sorry itu saya aja, padahal ini penting banget. Karakter itu penting banget. Karakter suatu bisnis atau brand itu sangat penting karena bisa mempengaruhi bagaimana bisnis atau brandmu itu dipercayai dan diingat sama customer kalian. Dan karakter ini menjadi salah satu pembeda antara satu brand dengan brand yang lain yang membuat brandmu ini punya feel ke customermu. Nah, untuk mengeluarkan karakter dalam bisnis clothing itu sebenarnya apa aja sih yang harus kita lakukan? So, kalau gitu langsung aja kita bahas. Ya oke, yang pertama tentukan target pasar kalian. Nah ini mungkin kalian udah bosen gitu ya kalau misalnya kita ngomongin atau bahas tentang target market atau target pasar gitu. Tapi ya ini akan membantu kalian menentukan jenis pakaian yang akan kalian jual dan cara menyampaikan pesan brand kalian itu kepada target pasar kalian. Karena berbeda target market itu kadang akan berbeda cara mainnya juga. Jadi tentuin dulu nih target pasar kalian itu mau kemana gitu ya. Oke, yang kedua, buat konsep desain yang unik dan mencerminkan karakter bisnis atau brand kalian. Nah, ini akan membantu teman-teman untuk menonjolkan brand kalian dibandingkan brand pesaing. Dan ini juga bisa menarik perhatian dari target market kalian, cuy. Kemudian yang ketiga, pilih bahan yang sesuai karakter bisnis atau brand kalian. Misal nih, kalau bisnis kalian fokusnya itu ke lingkungan, ya pilih bahan yang mungkin ramah lingkungan. Pilih bahan yang eco-friendly misalnya kayak gitu. Atau mungkin bisnis kalian fokusnya ke comfort, ya berarti kalian harus cari material-material atau mungkin bahan-bahan yang memang comfort banget untuk orang pakai gitu. Jadi nggak asal kalian dapat harga murah dari konveksi pakai katun yang ya out of nowhere gitu kan, yang mungkin pakai TC atau mungkin pakai hijet, itu kan ya nggak banget, jadi nggak sesuai gitu. Kalau misalnya kalian pengen comfort ya otomatis pakai bahan-bahan yang premium kayak gitu. Kemudian yang keempat, bikin kampanye iklan yang sesuai sama bisnis atau brand kalian cuy. Nah ini akan membantu banget kalian untuk menyampaikan
pesan dari brand kalian kepada target pasar kalian tadi. Jadi kalau misalnya kalian pengen hasil yang maksimal di dalam marketing, ya otomatis kampanye iklan kalian harus sesuai. Jadi iklan marketing kalian sama target pasar kalian itu match gitu, jadi cocok gitu. Kemudian yang 5, buat hubungan dengan influencer atau brand yang karakternya itu sesuai sama bisnis kalian. Jalin hubungan sama influencer atau mungkin brand yang karakternya itu hampir mirip atau sesuai sama brand kita. Nah, tujuannya apa? Ya, ini bisa membantu kalian untuk menjangkau target pasar kalian lebih luas dan memperkuat karakter dari brand atau bisnis kalian. Jadi kalau misalnya kalian cari influencer atau cari selebgram, ya otomatis kalian harus cari yang memang itu bisa mewakili dari brand kalian. Kemudian kalian bisa cari brand yang punya karakter mirip-mirip, itu kalian bisa ajak collabs. Jadi cocok gitu, match gitu. Kemudian yang ke-6, konsisten. Ketika kamu udah memutuskan ya karakter brand kalian itu seperti apa, pastikan untuk tetap konsisten dalam mengimplementasikannya, teman-teman. Misal pilih warna, kemudian font, atau mungkin kalian punya ilustrasi yang memang itu menggambarkan karakter dari brand kalian gitu. Jadi ini harus konsisten. Jangan sampai ketika setahun ini logonya kayak gini, kemudian fontnya seperti ini, tahun depan ganti lagi gitu. Jadi setiap tahun ganti gitu menurutku tidak konsisten. Dan itu kedepannya akan sulit untuk diingat-ingat sama customer, ini brand apa sih? Kok sekarang ganti, kemarin ganti lagi, kemarinnya lagi ganti gitu. Jadi nanti mereka tidak punya bisa dibilang tidak punya sesuatu yang nempel di kepala dari customer. Kalian bisa contoh misal kayak Nike, kemudian Adidas, brand-brand yang setipe seperti itu yang udah lama banget tapi logo mereka itu ciri khasnya masih ada sampai sekarang dan tetap dijaga. Walaupun mungkin ada perubahan-perubahan, itu menurutku perubahan yang minor, tidak sampai merubah identiti dari karakter mereka, cuy. Nah, usahakan untuk terus pakai logo brand kalian itu di semua media pemasaran kalian gitu ya, di semua platform, mulai dari web, mungkin dari e-commerce, dari medsos dan lain-lain, itu pastikan sama semua, cuy. Jadi biar orang itu gampang untuk inget brand kalian. Dan yang terakhir, ini yang penting juga untuk membawa karakter ini masuk ke dalam perusahaan kalian atau mungkin kalian punya tim, usahakan untuk terus selalu berkoordinasi atau ya kalian harus bisa menyampaikan gitu kan dengan seluruh anggota tim, dan pastikan karakter dari bisnis kalian itu bisa selalu diangkat ketika kalian pengen mendevelop suatu produk baru atau mungkin pengen mengeluarkan promosi-promosi untuk mengenalkan brand kalian ke customer kalian. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan singkatku tentang karakter ini. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin karakter ini bisa ya lebih lama lagi gitu. Cuma aku akan bahas dulu untuk dasar-dasarnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mungkin yang dari kalian setelah nonton ini punya pertanyaan lanjutan gitu kan, kalian bisa komen di bawah deh. Siapa tahu aku bisa bikin kontennya atau mungkin akan aku jawab langsung aja. Oke teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, paper claw out. Bye bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.